Bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian di rumah menjawabnya dengan mengucapkan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekarang ibu tanya ya. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kalian yang menonton video pembelajaran ini diberikan kesehatan ya anak-anak, amin. Sebagai bentuk kehadiran kalian hari ini, foto dan kirimkan catatan kalian tentang pelajaran hari ini ke grup kelas kita ya. Kali ini kita akan belajar matematika tentang mengubah pecahan ke bentuk persen dan desimal serta sebaliknya. Materi ini merupakan materi kelas 5 semester ganjil. Pada pembelajaran kali ini, Ibu menggunakan pendekatan saintifik dan menggunakan metode ceramah serta penugasan. Sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan berdoa tadi kita mendapatkan keberkahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Amin. Anak-anak, jangan lupa siapkan pulpen dan buku untuk mencatat materi yang kita pelajari hari ini. Ibu mau bertanya, minggu lalu siapa yang ingat kita belajar tentang apa? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita belajar tentang pecahan, perbandingan, dan skala. Sedikit review materi minggu lalu ya anak-anak. Nah, yang pertama, 4/6 merupakan bentuk pecahan. Nah, angka 4 disebut sebagai apa dan angka 6 disebut sebagai apa? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Angka 4 itu disebut pembilang dan angka 6 itu disebut penyebut. Nah, lalu yang kedua, pada sebuah peta yang memiliki skala 1/400.000, jarak antara kota A dan kota B adalah 8 cm. Jarak kota tersebut yang sebenarnya adalah, ayo siapa yang tahu? Nah, mari kita selesaikan bersama-sama. Jadi kita diketahui terlebih dahulu bahwa skalanya adalah 1/400.000. Nah, jarak antara kota AB pada peta yaitu 8 cm. Lalu pertanyaannya, jarak kota AB sebenarnya? Nah, jadi skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Jadi, kota A dan B yang sebenarnya adalah, kita masukkan ke dalam rumus, jarak kota AB sebenarnya sama dengan jarak pada peta per skala. Itu rumusnya. Lalu kita masukkan angkanya. Jarak pada peta tadi kan ada 8 cm. Lalu skalanya ada 1/100.000. Setelah kita memasukkan angka tadi, lalu kita hitung bersama-sama. Jarak kota AB sebenarnya sama dengan 8 dikali 400.000 dibagi 1. Jadi 8 dikali 400.000 dibagi 1 adalah 3.200.000 cm. Lalu cm itu satuan yang cm itu kita ubah ke bentuk kilometer. Jadi ada 5 anak tangga yang perlu kita naiki. Karena ada 5 anak tangga yang perlu kita naiki, otomatis 3.200.000 cm tadi kita bagikan dengan 100.000. Jadi tinggal berapa? Tinggal kita kurangin 0 yang di belakangnya. Jadi 32 km. Anak-anak, apa yang kalian ketahui mengenai pecahan, persen, dan bilangan desimal? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul sekali.
Pecahan adalah bentuk lain dari suatu bilangan dalam ilmu matematika, yang mana dapat dinyatakan dengan A per B. A untuk pembilang dan B untuk penyebut. Adapun persen yaitu sebuah angka untuk menyatakan bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Contohnya seperti baterai pada HP, jika baterai HP full maka jumlahnya 100%. Sedangkan bilangan desimal merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Dalam penulisannya, bilangan bulat dan pecahan dipisahkan dengan tanda koma seperti 0,3, 1,5, dan seterusnya. Anak-anak, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengamati, menanya, menalar, mengkomunikasikan, dan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat mengubah pecahan biasa ke bentuk persen dan sebaliknya dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal dan sebaliknya dengan benar. Ibu akan mengajarkan kalian 3 cara mengubah pecahan biasa ke persen dan sebaliknya. Silahkan anak-anak perhatikan supaya nanti kalian bisa mengerti dengan baik dan kalian bisa memilih cara mana yang menurut kalian paling mudah untuk kalian praktekkan. Nah, adapun cara pertama yaitu adalah soal. Soalnya itu ada 3/4 sama dengan titik-titik persen. Persen itu artinya adalah per 100. Jadi cara pertama ini kita akan mengkalikan pecahan ini dengan persen yaitu per 100. Maka kita tulis 3/4 dikali 100%. Kita kalikan 3 dikali 100 sama dengan 300 per 4. Jadi 300 itu dibagi 4. Berapa kira-kira 300 dibagi 4? Ya, 75. Maka 3/4 sama dengan 75%. Nah, contoh soal yang kedua yaitu 9/20 sama dengan titik-titik-titik persen. Maka kita tulis 9/20 dikali 100%. Kita kalikan terlebih dahulu, 9 dikali 100, 900 per 20. Jadi karena di pembilang dan penyebutnya ada sama-sama angka 0, untuk mempermudah kita menghitung, maka kita bisa mencoret 1 0 tersebut. Jadi 90 per 2. 90 dibagi 2 sama dengan 45. Maka 9/20 sama dengan 45%. Nah, itu tadi cara pertama. Lalu cara kedua. Contoh soalnya 3/25 sama dengan titik-titik-titik persen. Cara kedua, kita akan mengkalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, yang hasilnya adalah 100. Maka kita lihat dari penyebutnya terlebih dahulu. Maka 25 kita kalikan berapa agar hasilnya 100? Jadi, pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 4. 3 dikali 4 sama dengan 12, sedangkan 25 dikali 4 sama dengan 100. Jadi 12 per 100. Maka 3/25 sama dengan 12%. Lalu contoh soal yang kedua yaitu 1/5 sama dengan titik-titik persen. Kita kalikan dengan bilangan berapa yang sama supaya penyebutnya 100. Berarti 5 dikali 20. Maka pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 20. 1 dikali 20, 20, sedangkan 5 dikali 20, 100. Jadi 20 per 100. Maka 1/5 sama dengan 20%. Nah, itu tadi cara kedua. Lalu cara ketiga yaitu contoh soal yang pertama ada 4/50 sama dengan titik-titik persen. Kita lihat bahwa persen artinya per 100. Jadi 100 dibagi 50 lalu dikalikan dengan 4. Jadi 100 dibagi 50 itu 2, terus 2 dikali 4 itu sama dengan 8. Maka 4/50 sama dengan 8%. Contoh soal yang kedua, dari cara yang ketiga ini adalah
3/20 sama dengan titik-titik persen. Kita bagi terlebih dahulu 100 dibagi 20 sama dengan 5, lalu 5 kita kalikan dengan 3 sama dengan 15. Maka 3/20 sama dengan 15%. Nah, anak-anak, coba kalian kerjakan dua soal berikut ini. Ubahlah pecahan biasa menjadi persen. Yang pertama, 1/8. Soal yang kedua, 5/25. Nah, Ibu akan berikan kalian waktu mengerjakannya selama 6 menit ya. Jadi, satu pertanyaan kalian bisa menjawab 3 menit. 6 menit kemudian. Jadi, bagaimana anak-anak? Sudah bisa semua? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke pembahasan mengubah persen ke bentuk pecahan biasa. Oke, kita lanjut ya. Di sini sudah ada 62% sama dengan titik, 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 per titik, titik, titik. Karena persen itu per 100, jadi kita ubah 62% itu artinya 62/100. Nah, kita perhatikan bahwa ini sudah menjadi pecahan biasa. Tinggal kita sederhanakan lagi. Untuk menyederhanakan, kita bagi dengan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Ini bisa kita bagi dengan 2. Jadi 62 dibagi 2 sama dengan 31, dan 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi 31/50. Sehingga 62% pecahan biasanya menjadi 31/50. Contoh soal berikutnya yaitu ada 75% sama dengan per titik, 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 per titik, titik, titik. 75% artinya 75/100. Kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu bisa dibagi 5, bisa dibagi 3, bisa juga dibagi 25. Maka kita pilih bilangan yang paling besar, yaitu 25. Jadi 75 dibagi 25 yaitu sama dengan 3, dan 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi 3/4. Sehingga 75% pecahan biasanya menjadi 3/4. Anak-anak, itu tadi pelajaran tentang mengubah pecahan biasa ke bentuk persen dan sebaliknya. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut untuk mengerjakan dua soal tentang mengubah persen ke pecahan biasa. Soal pertama, 2% sama dengan titik-titik per titik-titik. Soal yang kedua, 15% sama dengan titik-titik per titik-titik. Sama seperti sebelumnya, Ibu akan memberikan kalian waktu 6 menit untuk mengerjakan dua soal tersebut. 6 menit kemudian. Pembahasan berikutnya mengenai mengubah pecahan biasa ke bentuk bilangan desimal. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa pecahan desimal adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang ditandai dengan koma. Ada dua cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Nah, cara pertama mengubah penyebut menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contoh soal. Yang pertama, 3/10. 10 itu nolnya ada 1. Artinya di belakang koma 1 angka. Jadi hasilnya 0,3. Nah, contoh soal kedua, 45/100. 100 itu nolnya ada 2, artinya di belakang koma ada 2 angka. Jadi hasilnya 0,45. Cara membacanya 0,45 ya, bukan 0,45. Contoh soal yang ketiga, 125/1000. 1000 itu nolnya ada 3, artinya di belakang koma ada 3 angka. Jadi hasilnya 0,125. Ingat, cara membacanya bukan 0,125, tetapi cara membacanya 0,125. Terus yang keempat, pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Akan tetapi kita fokus ke penyebutnya, yaitu 10 artinya di belakang koma ada 1 angka. Jadi hasilnya 1,2.
Nah, lalu cara kedua yaitu dengan cara bersusun. Contoh soalnya 3/10, artinya 3 dibagi 10. Karena 3 tidak bisa dibagi 10, maka kita simpan 0 terlebih dahulu. 0 dikali 3 sama dengan 0. Kita kurangi 3 dikurang 0 sama dengan 3. Tambahkan 0 di belakang 3 menjadi 30. Jika kita tambahkan 0 di belakang 3, maka kita taruh koma di belakang 0 yang kita simpan tadi. Sudah, 30 dibagi 10 sama dengan 3. Maka artinya 3/10 sama dengan 0,3. Samakan hasilnya dengan cara yang pertama. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Jika ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya ya anak-anak. Nah, jika tidak ada pertanyaan, marilah kita mengerjakan 2 soal berikut ini. Soal pertama, 8/100 sama dengan. Soal yang kedua, 1/2 sama dengan. Sama seperti sebelum-sebelumnya, Ibu akan memberikan kalian waktu selama 6 menit untuk mengerjakan 2 soal tersebut. Selanjutnya, Ibu akan mengajarkan kalian tentang mengubah desimal ke pecahan biasa. Contoh soal pertama, 0,8 sama dengan titik-titik-titik. 0,8 di belakang komanya ada 1 angka. Kalau 1 angka itu ingat ya persepuluhan, jadi 8/10. Pecahan ini belum sederhana, maka kita sederhanakan terlebih dahulu. Pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan angka yang sama, yaitu 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4, sedangkan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka 0,8 sama dengan 4/5. Lalu contoh soal yang kedua yaitu 0,225. 0,25 di belakang koma ada 2 angka. Kalau 2 angka di belakang koma artinya perseratusan. Jadi 25/100. Pecahan ini belum sederhana, maka kita sederhanakan lagi. Pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan angka yang sama. Kira-kira berapa ya? Ya, pembilang dan penyebutnya bisa kita bagi dengan 25. Jadi 25 dibagi 25 sama dengan 1, dan 100 dibagi 25 sama dengan 4. 1/4. Maka 0,25 sama dengan 1/4. Contoh soal yang ketiga, 0,75. Contoh soal yang ketiga, 0,375. 0,375 di belakang komanya ada 3 angka. Kalau 3 angka di belakang koma artinya perseribuan. Jadi 375/1000. Pecahan ini belum sederhana, maka kita sederhanakan lagi. Pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan angka yang sama, yaitu 125. Anak-anak bisa bertahap, bisa dibagi 5 terlebih dahulu atau 25 dan seterusnya hingga hasilnya merupakan hasil yang paling sederhana. Jadi 375 dibagi 125 sama dengan 3, dan 1000 dibagi 125 sama dengan 8, 3/8. Jadi 0,375 sama dengan 3/8. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti? Atau ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan tanyakan. Dan jika tidak ada pertanyaan, maka Ibu akan memberikan kalian 2 soal terakhir terkait mengubah desimal ke pecahan biasa. Soal yang pertama yaitu 0,18 sama dengan titik-titik per titik-titik-titik. Soal yang kedua, 1,35 sama dengan titik-titik-titik per titik-titik-titik. Ibu akan memberikan kalian waktu 6 menit dalam mengerjakan soal tersebut ya anak-anak. Dari berbagai penjelasan yang Ibu sampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa mengubah pecahan biasa ke bentuk persen itu ada 3 cara, yaitu mengkalikan pecahan dengan persen atau per 100, mengkalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama yang hasilnya adalah 100,
dan mengkalikan silang persen dikali penyebut dibagi pembilang. Lalu kesimpulan yang kedua, mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal itu ada dua cara, yaitu mengubah penyebut menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya, dan dengan cara bersusun. Jadi anak-anak, ibu harapkan kalian memberikan kesimpulan pada catatan kalian dan dikumpulkan ke ibu, karena itu merupakan salah satu bentuk kehadiran kalian pada hari ini. Jika kalian tidak mengumpul atau tidak mengerjakannya, artinya ibu anggap kalian tidak hadir dalam pembelajaran hari ini. Mengerti ya anak-anak? Nah, ibu akan memberikan kalian pekerjaan rumah, tolong dikerjakan ya. Nah, ibu ingin menyampaikan cara pengumpulan tugas kalian ya. Tolong disimak dan didengarkan. Kalian minta tolong kepada orang tua kalian untuk memotokkan jawaban kalian dan dikirimkan ke nomor WhatsApp ibu, beserta kirimkan ringkasan yang telah kalian buat mengenai materi hari ini. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah kalau kalian mengerti. Anak-anak, ibu sedikit menyampaikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, istilah persen sering kita temui pada jual beli seperti pasar, mal, toko, dan lainnya. Persen digunakan untuk menyatakan diskon suatu produk. Maka dari itu, kita perlu belajar bersama-sama untuk memahami materi hari ini. Dan ibu selalu mengutip kata-kata tokoh dunia, salah satunya Nelson Mandela. Dia berkata, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Angkat kedua tangannya ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berdoa tadi, maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Ibu minta maaf jika terdapat kekurangan dalam pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Ibu Putri Amalia. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.